Dari situ saya juga menyadari bahwa Bapak adalah orang yang berbahaya. Bapak orang yang paling berbahaya. Ya, memang Bapak Anies ini orang yang paling bahaya buat Indonesia. Buat orang-orang yang gak mau lihat Indonesia makin maju. Teman-teman yang di luar, siap-siap angkat tangan ya. Ini aku lihat yang kelihatannya gini ya. Oke, 1, 2, 3. Boleh, Mas? Ya, yang pakai tas ya. Mic-nya boleh bantu oper, Kak. Perkenalan nama dulu ya, Mas. Mana yang di luar? Ini dari Asalnya di luar, ngomongnya di dalam. Mau masuk aja, Mas? Oh, masuk, baik. Boleh kasih jalan dulu teman-teman? Kasih jalan. Boleh, kalau kakak. Lurus aja. Kalau udah maju jangan tanggung, Mas. Deg-degan. Nervous. Minum dulu, minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Prihardianto Aji dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Panggilannya Ariel, Pak. Ariel. Ya. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada moderator dan kepada Bapak atas kesempatannya saya boleh bertanya di forum sebesar ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menjadi sosok seorang ayah buat saya dan sebagian besar anak-anak di Jakarta yang juga tumbuh, berproses dan berkembang tanpa adanya seorang ayah seperti saya. Lalu yang kedua, kalau saya boleh bercerita sedikit, beberapa waktu lalu ketika saya di kelas, waktu itu kelasnya lagi dihapus sama Prof. Tito Sumadi. Beliau bercerita, beliau pernah menemani Bapak berkunjung ke Australia waktu itu, ketika Bapak masih jadi menteri. Terus yang saya ingat dari cerita tersebut adalah Bapak bilang ke pihak negara sana bahwa kami datang dari Indonesia, negara yang besar, dan kami punya segalanya. Ketika mendengar itu, hati saya menangis, merasakan cinta yang begitu dalam buat Indonesia. Nah, dari situ saya juga menyadari bahwa Bapak adalah orang yang berbahaya. Bapak orang yang paling berbahaya. Ya, memang Bapak Anies ini orang yang paling bahaya buat Indonesia. Buat orang-orang yang gak mau lihat Indonesia makin maju. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala akankah Bapak kembali mencalonkan diri sebagai RI1? Buat saya dan mungkin sebagai besar anak-anak di Indonesia, kami memerlukan presiden yang bukan hanya bisa sebagai menjadi pemimpin, tapi juga bisa menjadi seorang ayah di negeri. Ariel akan bisa melampaui yang diharapkan ibunya. Ya, insya Allah
bisa melampaui semua yang diinginkan ibumu. Biarkan ibumu bangga sama kamu, insya Allah. Ya, oke. Boleh, kami sambil minum dulu. Jadi pertanyaan, hari itu kan jadi ya. Yang tadi datanya nggak jauh-jauh. Ya, duduk aja dulu. Tasnya di. Ya kalau ada pemeriksaan datang. Tuh kan nyala lagi. Yang bertanya jauh-jauh dari ruangan. Dikasih. Ya. Makanya gini, kita teman-teman sekalian sekarang masih tahun berapa? Yang ditanya kan tahun 2029. Kita doakan umur kita panjang. Kita doakan pintu-pintu perjalanan terbuka. Dan kita terus mengabdi untuk tapi saya ingin cerita sedikit ini terkait dengan perjalanan itu. Negeri kita ini negeri yang memiliki begitu banyak, dan kekayaan terbesar kita adalah manusia Indonesia. Itu aset terbesar bangsa ini. Jadi kalau ada yang bilang kita kaya mineral, kaya gas, kaya dengan minyak, itu sampingan. Kekayaan terbesar kita adalah manusia Indonesia. Itu kekayaan terbesar kita. Dan jumlahnya di dunia nomor 4. Syaratnya harus manusia yang tercerdaskan. Kalau manusia tidak tercerdaskan, maka dia menjadi beban. Karena itulah penting sekali pendidikan. Dan UNJ punya tanggung jawab orang yang besar terkait hal ini. Dalam, saya ingin sampaikan teman-teman kepada dunia untuk menengok pada kita. Karena kita ini bisa jadi contoh banyak hal. Bagaimana kita ini bersatu. Jadi teman-teman di sini semua yang kalau boleh saya tanya, yang berasal dari Pulau Sumatera, yang berasal dari Pulau Kalimantan, yang berasal dari Pulau Sulawesi. Baru sebut pulau-pulau itu sudah macam-macam sekali, bukan? Bahasa daerahnya beda-beda, bukan? Teman-teman, kita ini punya kemampuan bersatu yang tidak dimiliki bangsa lain. Jadi saya sering sampaikan di berbagai forum dunia, kalau mau tahu bangsa yang bisa bersatu secara luar biasa, maka tengok di tenggaranya Asia, namanya Indonesia. Jadi saya merasa bersyukur sekali bahwa kita berada di situ. Jadi teman-teman sekalian, tengok ke dunia global. Teman-teman sekalian sini, ini ngomong ini saya ingin pesan buat teman-teman semua. Tengok ke dunia global, itu jangan seperti Anda membayangkan ini dunia yang berbeda. Kalau saya boleh usul, teman-teman di sini pasang di tempat Anda kos, di tempat kamar Anda, pasang peta. Peta apa? Peta dunia. Jangan peta Indonesia saja, peta dunia. Saya selalu pesankan pasang peta dunia. Kenapa? Supaya Anda lihat Indonesia bagian dari dunia dan Anda sangkan di dalam diri Anda bahwa saya akan berperan bukan hanya di level nasional, tapi mampu berperan di level global. Ya, internasional apa-apa. Internasional antar bangsa gitu ya. Jadi global. Penting sekali teman-teman. Karena itu mindset. Kalau kita membayangkan skop kita hanya kota, maka keinginan kita sebatas kota Jakarta. Kalau mindset kita nasional, maka skop kita sebatas nasional. Kalau mindset kita global, maka ruang kiprahnya dunia. Karena itu pasang itu membantu Anda. Yang kedua, usulan kedua, punya paspor. Yang belum punya paspor, saya usul urus paspor. Bikin paspor. Katanya sekarang sempat singkat. Aman. Paspor naik, Pak. Yang punya paspor, aku katakan dulu. Dikit, minoritas. Teman-teman, saya usul segera urus paspor. Oke? Punya paspor. Kalau Anda punya paspor itu artinya Anda bisa keluar Indonesia. Pergi kemana kalau udah punya paspor?
Teman-teman, nih, kalau Anda punya paspor, maka Anda langsung berpikir saya mau kemana ya pakai ini. Tapi kalau Anda nggak punya paspor, Anda nggak pernah berpikir mau kemana, betul tidak? Nah, punya paspor itu Anda lihat tuh peta itu, saya mau kemana. Dan hari ini teman-teman, dengan kemajuan digital, kita menemukan biaya perjalanan domestik bisa lebih mahal dari perjalanan lokal. Anda bisa bayar tempat pakai pas. Sesudah itu Anda punya namanya wawasan global. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi cita-cita dan wawasan harus di langit global. Jadi teman-teman sekalian, saya usul nih, dari pertanyaan itu, karena saya yang 29 nanti kita jawab nanti aja. Karena semuanya panjang ya. Tapi sekarang sampai ke depan saya usul buat teman-teman, milikilah wawasan global itu. Dan beda sekali yang punya wawasan global dan tidak. Dalam Anda mencari referensi, dalam Anda mencari rencana, menyusun rencana ke depan, kalau punya wawasan global, pasti rencananya berbeda. Saya ingin teman-teman semua yang di sini generasi 21 wawasannya global. Itu jawaban saya buat Ariel. Terima kasih. Ada yang gendongan. Oh, oke.